menjaga anak-anak Indonesia. Amerika Serikat telah memberikan pelajaran tentang perlindungan bagi anak. Walau inovasi media sosial merekah dari Amerika, gugatan tetap ada bagi mereka. Hari Rabu 31 Januari 2024 lalu, Komite Kehakiman Senat Amerika Serikat memanggil eksekutif dari 5 perusahaan media sosial. Mereka adalah CEO Meta, Mark Zuckerberg, CEO X, Linda Yaccarino, CEO Snaps Inc., Evan Spiegel, CEO TikTok, Suzy Chu, dan CEO Discord, Jason Citron. 5 CEO dari perusahaan-perusahaan raksasa itu digugat karena dinilai tidak optimal dalam melindungi anak dari predator seksual dan hal-hal negatif lain. Kesaksian anak-anak dan orang tua dalam sidang di komite itu memperlihatkan sisi gelap dari penggunaan media sosial. Cina ternyata bergerak lebih jauh dalam membatasi penggunaan media sosial, bahkan telepon pintar bagi anak. Pembatasan waktu diterapkan bagi anak yang bermain game daring. Intervensi Cina hingga ruang-ruang pribadi dilakukan demi masa depan generasi muda mereka. Ketergantungan terhadap telepon pintar dan juga media sosial merupakan efek dari pandemi COVID-19. Upaya gigih untuk menahan pembelian gawai bagi anak terbentur dengan praktik pembelajaran jarak jauh pada era pandemi. Pada akhirnya, kita alami bersama. Anak-anak kita sulit untuk dipisahkan dari gawai. Ketika orang tua kembali harus bekerja dari kantor, aktivitas mereka, termasuk saat berselancar dengan gawai, sulit diawasi dengan ketat. Padahal, berselancar di media sosial ibarat menjelajahi lautan luas tanpa kita tahu seberapa dalam laut itu. Tanpa pula kita memahami seberapa besar bahaya yang mengintai dari cuaca buruk hingga predator-predator yang bersembunyi di laut dalam dan di balik karang. Orang dewasa saja kerap terperdaya, apalagi anak-anak. Di Amerika Serikat, gugatan lebih pada bebas berseliwerannya predator seksual anak. Sementara di Indonesia, aplikasi media sosial juga menjadi wahana dari praktik-praktik tidak baik, semisal misinformasi, kabar bohong, hingga judi daring. Investigasi Kompas Desember 2023 menemukan fakta platform judi daring dipromosikan via media sosial. Pemerintah telah bergerak. Kementerian Komunikasi dan Informatika Januari 2024 meminta perusahaan platform X menurunkan 107 akun yang terafiliasi judi daring. Sepanjang 17 Juli hingga 30 Desember 2023, sebanyak 173.134 dari 805.923 konten judi daring yang ditutup aksesnya oleh Kemenkominfo berada di berbagai aplikasi Meta Group. Namun, bak jamur di musim hujan, konten-konten itu kembali bermunculan di media daring. Langkah pemerintah jelas kita apresiasi. Namun, langkah Senat AS kiranya layak ditiru. Sudah saatnya para wakil rakyat bergerak lebih tegas dan serius dalam menjaga anak-anak Indonesia dari konten-konten di media sosial. Meski demikian, orang tua tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab mendidik anak-anak mereka.